Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah satu, itu sampai jam satu kurang 5. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat karena tadi tiba-tiba mendadak dapat undangan untuk menghadiri pertemuan di sini Masjid Baitul Mu'min di Jalan Terus Broto. Kebetulan kita kedatangan tamu dari Syria, Dr. Wahbah Az-Zuhairi, dan kebetulan tadi beliau datang ke situ. Dr. Lutfifatullah minta saya untuk ikut hadir menemani beliau. Ikhwanillah rahimakumullah. Hari ini kita bicara tentang jihad. Kitab yang saya pegang ini adalah sebuah kitab yang judul besarnya adalah Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Ensiklopedi Fikih. Ini satu jilid yang ke-16, totalnya ada 45 jilid. Tapi semuanya bahasa Arab pasti. Nggak apa-apa, maksud saya begini. Saya sedang menerjemahkannya, tentu nggak sendirian, bersama 45 orang yang lain. Dan insya Allah terjemahannya mau kita berikan gratis di bawah nama domain www.fikihpedia.com. Nah, gitu. Kalau antum mau ikut bantu terjemahin, boleh. Bismillah. boleh. Nggak masalah gitu. Atau mau bantu apanya gitu, ngedesain situsnya, tapi udah nanti bisa buka fikihpedia.com. Ya mirip kayak Wikipedia, tapi bukan wiki tapi fikih. Nah, fikihpedia.com. Jadi ini ada 45 jilid, totalnya ada sekitar 17.000 halaman. Nah, salah satu keywordnya adalah jihad yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti biasa, kalau kita bahas sesuatu hal, kita akan mulai dari definisi atau dari ta'rif. Jihad itu bisa dibaca dengan dua kata, diambil dari dua kata. Yang pertama, bifathil jimi wa dhammiha, yaitu dengan membaris fathahkan jimnya. Jadi jahdi. Jihad itu kata jahada, jim, hak, dal. Nah, kalau dikasih baris fathah, jahdu, ya, al-jahdu, itu artinya at-taqatu wal masyaqqah. Taqah itu artinya kekuatan, al-masyaqqah artinya kesulitan. Jadi kekuatan atau kesulitan. Kemudian artinya al-masyaqqah bi fathil jim, ya, kalau dibilang jahdu itu al-masyaqqah, wa bil dhammi artinya at-taqah. Jadi kalau jahdu itu artinya masyaqqah, problem, tapi kalau baca dhammah, juhdu artinya at-taqah, kekuatan. 3 huruf sama, dari kata jahada, kalau dibilang jahdu artinya masyaqqah, problematika atau sesuatu yang sifatnya memberatkan, masyaqqah. Kalau dibaca juhdu artinya at-taqah atau kekuatan. Ini kalau kita lihat dari segi bahasa. Sedangkan dari segi istilah, para ulama memang beda-beda pendapat. Al-jihadu al-qitalu ma'al adwi kal mujahadah. Qala Allah Ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadih. Disebutkan di dalam salah satu kitab, kata Ibnu Taimiyah. Ini kita pakai gaya orang Saudi dulu lah, apa-apa Ibnu Taimiyah. Karena apa? Karena sekarang yang rame menggelorakan jihad di mana-mana kebanyakan orang dari Saudi itu. Wa qala Ibnu Taimiyah, Usama bin Laden itu orang Saudi. Jadi kalau kita tanya Usama bin Laden jihad itu apa? Pasti akan dia jawab pertama kali bukan Imam Syafi'i, bukan Hanafi, tapi akan dia jawab Ibnu Taimiyah. Nah, kata Ibnu Taimiyah, al-jihadu imma an yakuna fil qalbi. Jihad itu bisa dengan cara hati, ya. Kal azmi alaihi, seperti orang berazam atau berkeinginan kuat untuk menjalankan sesuatu, au bid-da'wati ila Islam wa syara'ihi, atau dengan cara mengajak orang kepada Islam dan kepada menjalankan syariatnya, au bi iqamatil hujjati 'alal mubtili, atau dengan mengajukan hujjah, argumentasi yang kuat di hadapan orang yang mengingkari ajaran Islam, au bi bayanil haqqi, atau dengan memperjelas al-haq,
Au bi iqamatil hujjati 'alal mubtil, atau mengajukan hujjah kepada orang, au bi izalati syubhah, atau dengan menghilangkan syubhat. Syubhat di sini maksudnya bukan syubhat insulin babi syubhat, apa enggak, bukan itu. Syubhat di sini maksudnya adalah keraguan-keraguan yang terkait dengan masalah fondasi dasar akidah yang diajarkan oleh Islam liberal. Nah, itu syubhat. Izalatu syubhah, menghilangkan syubhat. Nah, itu kata Ibnu Taimiyah, itu adalah bagian dari jihad. Au bil qital bi nafsihi, atau yang terakhir dengan melakukan peperangan dengan mengorbankan jiwanya. Jadi jihad itu ulama seperti Taimiyah mengatakan bukan perang dari awal. Perang itu hanya bagian salah satu kecil dari jihad. Mulai dari niat mengajak orang menyebarkan syariat Islam, menghilangkan keraguan terhadap Islam, termasuk beradu argumentasi dengan orang-orang yang mendustai Islam dan sebagainya, sampai pada titik terakhirnya adalah al-qital bin nafs, berbunuhan, tempur, ya, langsung secara teknis dengan mengorbankan jiwa. Fayajibul jihadu bi ghayatin ma yumkinuhu. Kemudian yang kedua, ada juga takrif yang ditulis oleh banyak ulama yang lain. Misalnya al-jihadu istilahan qitalu muslimin kafiran, perangnya orang muslim kepada orang kafir, ghairi dzi ahdin, yang bukan dalam perjanjian damai. Jadi yang dimaksud dengan jihad adalah perangnya orang Islam melawan orang kafir, yang orang kafirnya ini tidak ada perjanjian damai. Artinya orang kafirnya adalah kafir harbi, bukan kafir zimmi. Ba'da da'watihi ilal Islam, setelah orang kafir harbi itu diajak, dikenalkan, dipresentasikan kepada mereka apa itu Islam. Li'i'la'i kalimatillah, tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah, atau maksudnya adalah menegakkan agama Islam. Nah, dari takrif ini saja kita sudah bisa bedakan mana yang termasuk jihad dan mana yang bukan. Yang termasuk jihad adalah pertama azam di dalam hati untuk menjalankan, menegakkan agama Islam. Dalam hati saja azam itu sudah bagian dari jihad. Yang kedua, berdakwah ila Islam, mengajak dulu orang ke dalam agama Islam. Artinya kalau sekarang kita berjihad katakanlah kepada Amerika, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengajak dulu orang Amerika masuk Islam. Gitu. Nah, orang Amerika itu 290 juta. 200, kita 230 juta. Yang muslimnya kalau 90 atau 80% berarti kira-kira 200 juta. Berarti jihad melawan Amerika itu nomor satu adalah bagaimana mengenalkan dulu agama Islam kepada orang Amerika yang 290 juta itu. Sebab nggak mungkin kita tiba-tiba serbu, tembak, perangi dan sebagainya sebelum mereka kenal dulu agama Islam. Dan jihad melawan Amerika, ya, kepada orang Amerika itu sedang berlangsung sekarang. Di Amerika itu para ulama itu sedang berjibaku mendirikan berbagai macam Islamic Center untuk menjelaskan agama Islam kepada mereka. Ustadz Ihsan Tanjung ketika pulang dari Amerika kemarin cerita pada saya bahwa peluang dakwah di Amerika itu luar biasa. Artinya orang-orang di sana itu sangat membutuhkan pencerahan tentang agama Islam. Tapi yang nggak ada, ustadznya yang nggak ada. Kalau ustadz di Indonesia banyak, cuman yang bisa bahasa Inggris susah, gitu. Kalau cuman kumpulan ustadz-ustadz di Jakarta banyak, dan kadang-kadang merebutan lahan satu dengan yang lain, gitu kan, senggol-senggolan di masjid dan sebagainya, sindir-sindiran. Mestinya yang begitu-begitu kita bawa ke Amerika karena di sana dibutuhkan untuk mengajarkan agama Islam, mengajarkan sholat, wudhu dan sebagainya. Itu mereka sangat tertarik pada agama Islam. Sebelum kita bicara senjata, sebelum kita bicara perang dan sebagainya, itu kita harus dakwahi dulu. Nah, ini problematika kita tidak lengkap dalam memahami jihad, terus tiba-tiba langsung pada bagian akhir yaitu ayo perang lawan
Amerika. Seolah-olah 290 juta rakyat Amerika itu direpresentasikan oleh Bush doang. Ya kan Bush memang presiden pada saat itu. Lalu Bush membantai umat Islam di Afghanistan, membantai umat Islam di Irak, Palestina dan sebagainya. Seolah-olah 290 juta rakyat Amerika itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bush. Padahal enggak juga. Di sana juga terjadi demonstrasi besar-besaran anti Amerika, bukan anti Amerika ya, anti perang, anti kebijakan Bush dan sebagainya. Kita masih ingat dulu ada petinju orang Afro-American, Clyde, yang masuk Islam dan kemudian diwajibkan di zaman dia itu untuk wajib militer ke Vietnam ya, dan dia menolak karena menurut dia nggak benar negara kita ini ngirim pasukan ke luar negeri untuk membunuh rakyat di Vietnam. Nah karena itu kemudian karirnya dihalangi dan sebagainya. Petinju itu masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Ali. Itu terkenal di seluruh dunia. Ali Clay. Clay itu nama dia, jadi ada ribuan orang Islam di sana yang juga tidak setuju. Bahkan ada ratusan juta orang yang bukan Islam yang juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kebijakan luar negerinya Bush. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa total seluruh Amerika itu berarti musuh kita. Dan itu kalau kemudian kita jadikan sebagai musuh, hitung-hitungan secara senjatanya itu pun juga jadi masalah. Sebab begini, saya kasih contoh. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, para sahabat Nabi berpikir kayaknya kita udah hebat tadi. Kita udah punya negara, kita udah punya wilayah sendiri, dan juga sudah punya rakyat. Jadi kalau dulu kita diperangin di Mekah kita diem aja, kayaknya sekarang kita udah bisa ngelawan. Maka para sahabat usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita nggak segera angkat senjata ngelawan orang-orang Mekah? Rasulullah mengatakan belum waktunya, belum ada komando dari langit, belum ada izin dari Allah. Sampai kemudian para sahabat udah nggak ada yang berani lagi ngerayu Rasulullah untuk angkat senjata. Terakhir mereka cuma bisa tawasul lewat Hamzah. Hamzah ini pamannya Nabi. Maka mereka bilang, Hamzah, Nabi Muhammad itu kan ponakan ente, ayo dong rayu, kapan nih kita jihad? Udah waktunya kita melawan orang-orang musyrikin Mekah. 13 tahun kita diinjak-injak, sekarang kita udah punya negara sendiri, ayo dong kita balas. Hamzah digituin panas dia. Yang namanya Hamzah, ya kan? Panas, dia datang pada Rasulullah. Rasulullah ada di masjid. Wajahnya itu udah marah kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ya ibna akhi, dia bilang gitu. Wahai Muhammad, wahai anaknya saudaraku. Dia sebut ya ibna akhi. Dulu kita 13 tahun diinjak-injak sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan sebagainya. Sekarang kita sudah punya negara sendiri, punya angkatan bersenjata sendiri, punya senjata sendiri, punya pasukan sendiri. Kenapa kita nggak perangi dia? Kenapa kita nggak angkat senjata dan kita serbu Mekah? Rasul bilang, la qitala hatta ya'zanallah. Tidak ada perang sampai Allah turunkan izin. Hamzah langsung menangis di hadapan Rasulullah ketika Nabi bilang, la qitala hatta ya'zanallah. Tidak ada perang kecuali setelah Allah mengizinkan. Maka Hamzah balik lagi pada sahabatnya. Lusin dulu gue kayak gini. Gak usah pakai nyuruh-nyuruh gitu lagi dah. Kata Rasulullah, kita la hatta ya'zanallah. Tidak ada perang sampai Allah izinkan. Itu sirah nabawiyahnya. Tapi apa yang bisa kita petik dari sirah itu? Ternyata memang saat itu umat Islam belum punya kemampuan. Memang punya senjata, memang sudah punya negara, memang sudah punya ini itu dan sebagainya. Tapi kalau buat perang, langsung bubar Madinah. Sebab peradaban yang baru saja dibangun itu akan mengalami kegoncangan. Sebab perang itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Rasulullah baru saja mendirikan Madinah, baru saja mempersaudarakan Muhajirin Ansor, baru saja membangun ekonomi di Madinah. Kalau itu dihabiskan untuk dana perang, bisa bubar negara Madinah itu. Maka walaupun itu bunyinya tidak ada perang kecuali atas izin Allah, secara manusiawi hitung-hitungan strategisnya, memang umat Islam saat itu belum mampu.
sehingga tidak mereka lakukan perang secara ofensif gitu. Sampai kemudian turunlah wahyu dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Sudah diizinkan bagi kalian orang-orang yang dizalimi ini untuk mengangkat senjata, dan yang penting bagian akhir ayat ini, wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Dan Allah jadi backing. Nah, ketika turun ayat begitu, kata Nabi, ayo dah orang perang dah, ya. Ayo latihan senjata, latihan semua persiapan, dan nggak lama kemudian ada kesempatan. Ada kafilah dagang orang-orang Mekah pulang dari Syria, pulang dari Syam. Nah, ini aja nih kita cegat duluan lah, ya. Mereka bukan angkatan perang, karena kita bermusuhan nih. Madinah dengan Mekah musuhan, bunuh-bunuhan, rampas-rampasan, dan muhajirin kita itu yang datang dari Mekah itu pergi ke Madinah tuh nggak bawa apa-apa. Kalau di sana di Mekah dia punya rumahnya disita oleh Abu Sufyan. Kalau dia punya perdagangan bisnis, dia punya kios di mall di Mekah itu kiosnya disita juga. Jadi memang perangnya ini sudah terjadi sejak masih di Mekah. Cuman Nabi nggak pernah melawan. Kenapa kok umat Islam sampai hijrah ke Madinah? Itu juga karena perang, karena mereka diusir. Alladzina ukhriju min diyarihim, diusir dari rumah mereka. Jadi sudah terjadi perang. Maka kalau ada kesempatan membalas, ya balas. Cuman dengan satu syarat, kekuatannya sudah mumpuni atau belum. Nah, pada saat diturunkan ayat boleh perang dan dianggap kekuatannya sudah mumpuni, lalu datanglah kesempatan. Kafilah dagang pulang dari Syam, mau ke Mekah, ngelewati dekat-dekat Madinah. Kata Nabi, yuk kita serang. Pasukan berapa? 313 orang. Dalam riwayat 314. Kafilah dagang, ya kan dia nggak punya kekuatan apa-apa. Rasulullah mau nyusun kekuatan, tiba-tiba ketika beliau berjalan menuju Medan Badar itu, Abdullah bin Ubay bin Salul munafikin Madinah itu kirim kabar ke Mekah bahwa kafilah dagang kalian itu mau dirampok oleh pasukan Muhammad. Siapkan pasukan yang lebih besar, 3 kali lebih besar dari yang dipersiapkan Muhammad. Berapa emang pasukan Muhammad? 313 orang. Kata Abu Sufyan, kalau gitu kita siapkan pasukan 3 kali lipat lebih besar dari Muhammad. 1000 pasukan lengkap dengan persenjataan. Bahkan kata Utbah, saya akan bawa 70 unta yang membawa masing-masing 2 drum khamar. Kita akan jadikan perang Badar ini pesta kematiannya Muhammad dan teman-temannya. Lalu terjadilah perang Badar itu. Perang Badar itu. Yang kemudian ya mereka kalah malah orang-orang Mekah itu, kafir Quraisynya itu. Ini menarik. Menariknya apa? Rasulullah itu tidak berperang asal menang, sebab beliau punya hitung-hitungan berapa kekuatan Quraisy, berapa persenjataan dan sebagainya. Nah, kita juga begitu seharusnya di zaman ini. Mungkin kita marah ketika Amerika menghancurkan Afghanistan, Irak, Palestina, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita bicara perangnya melawan Amerika dengan 290 juta rakyatnya, dengan nuklirnya, dengan arminya, dengan apanya, ya kita nggak punya kekuatan sebenarnya sekarang ini. Maka belum lagi waktunya, belum lagi zamannya untuk melancarkan perang dengan senjata. Sebab Rasulullah juga di Mekah itu beliau juga digebukin juga, diusir dari rumahnya, bahkan diboikot selama 3 tahun. Dan yang mati di antara para sahabat di Mekah itu juga banyak. Di boikot itu pada meninggal. Khadijah saja meninggalnya waktu lagi di boikot. Abu Talib itu meninggalnya waktu lagi di boikot selama 3 tahun. Tapi Nabi tidak melancarkan peperangan karena selain belum ada izin dari Allah, secara hitung-hitungan manusiawi, kalau perang kita bukannya malah menang, malah habis. Sekarang kita nggak punya pabrik senjata. Kalau teman-teman kita di Afghanistan waktu itu membangun camp kekuatan di Afghanistan, senjatanya itu ya pertama AK-47, itu buatan Soviet. Tapi ketika Amerika masuk ke Afghanistan, senjatanya berubah menjadi M16.
Nah, yang dipakai oleh Ambrosi atau Dolmatin atau apa segala macam itu senjata buatan Amerika. Nggak lucu kalau kita perang lawan Amerika tapi pakai M16, karena itu senjata buatan Amerika. Kalau dia nggak kirim bautnya 1 biji aja, itu kagak meledak gitu. Ya. Kita mau perang lawan Amerika, sementara Hercules kita itu spare partnya harus belinya sama Amerika juga. Kalau dia nggak kirim spare part, ya kata komandan Amerika mau perang lawan Indonesia, biarin, jangan ditembak. Kenapa? Diamin aja ntar juga jatuh. Karena secara persenjataan kita nggak seimbang atau nggak balance. Jadi semangat mau melawan kekuatan militer itu harus diimbangi juga dengan kemampuannya. Ketika kemampuannya belum sampai, maka perlawanannya tidak dikonsentrasikan kepada militer. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jihad itu ada 2 hukumnya. Ada yang sifatnya fardu ain, yang sifatnya wajib atas setiap orang, dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain, zahaba jumhurul fuqaha ila annahu yasirul jihadu fardu ainin fi kullin minal halatil atiyah. Jihad itu menjadi fardu ain, wajib bagi tiap orang di antara kita apabila terpenuhi beberapa kriteria berikut ini. Nomor 1, idzal taqad zahfani wa taqabala saffani haruma 'ala man hadara al-insiraf. Kalau 2 pasukan sudah berhadapan-hadapan, ya, seperti Rasulullah dulu mengirim pasukan menuju kafilah dagang. Kafilah dagangnya sudah panggil lagi pasukan baru dari Mekah, sehingga dua-duanya sudah ada pada depan. Pada saat itu, buat yang ikut hadir dalam perang Badar itu sudah tidak boleh lagi dia bilang, gue pulang aja nggak bisa begitu. Karena sudah langsung berhadapan-hadapan senjata dengan senjata, gitu kan? Maka itu hukumnya fardu ain buat melakukan hal itu. Kalau kita berhadapan dengan Belanda pegang tembakan, kita pegang tembakan, udah ada pada depan. Nah, itu udah wajib, udah nggak bisa kita bilang tak dulu dah, gue latihan dulu, nggak bisa. Sudah harus kalau kita nggak menembak, ya dia nembak duluan kita. Yang kedua, idza hajamal aduwu ala qaumin baghtatan. Apabila musuh menyerang kita ke negeri kita, ke tempat tinggal kita, maka kita yang diserang langsung itu wajib fardu ain untuk melawan kalau kita punya kekuatan. Kalau enggak, kita wajib menghindar, kabur. Misalnya gini, saya seorang warga Palestina Muslim, rumah saya dibom sama Israel. Kalau saya punya kekuatan, saya harus melawan Israel. Tapi kalau saya nggak punya kekuatan, saya harus cari selamat dulu, mengungsi. Maka yang ada itu adalah di perbatasan Lebanon misalnya, itu ada sekitar 3 juta pengungsi Palestina. Kenapa? Karena mereka nggak punya kekuatan. Tapi kalau mereka punya kekuatan seperti Hamas atau seperti Brigade Al-Qassam misalnya, mereka membangun kekuatan itu dan ketemu dengan pasukan Israel, mereka tidak boleh mundur. Yaitu terikat pada mereka yang tinggal di tempat itu yang diserang langsung secara fisik. Adapun kita Muslim yang tidak tinggal di negeri itu, hukumnya bukan fardu ain, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kita kalau berangkat ke sana ikut jihad boleh, akan mendapatkan pahala mati syahid kalau mati. Tapi kalau menang ya berarti dapat kemenangan. Tapi tidak wajib buat kita. Maka tidak ada seruan jihad kepada seluruh umat Islam, misalnya melawan Amerika itu enggak. Kenapa? Karena Amerika menyerangnya cuma Irak. Kalau buat warga negara Irak yang diserang itu, mereka wajib asalkan mereka punya kekuatan. Tapi kalau mereka nggak punya kekuatan, ya mau nyerang pakai apa? Kan nggak punya kekuatan, akhirnya mereka harus menyelamatkan diri. Sama dengan kita Indonesia. Dulu Belanda datang ke negeri kita, mereka tembak rakyat, mereka bunuh masyarakat. Maka kalau kita punya kekuatan, kita bergabung dengan para ulama. Di Aceh misalnya ada Tengku Umar Jod Yassin, di Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol, ada Panglima Polim dan seterusnya. Di
Jogja, Jawa Tengah sekitarnya, ada ulama di Ponorogo. Terus itu mereka para ulama yang mampu menyusun kekuatan, dan setelah punya kekuatan, punya perimbangan, ya mereka lawan. Nah seperti itu. Tapi kalau mereka nggak punya, ya enggak. Tapi orang yang tidak tinggal di Indonesia, yang tidak langsung dijajah oleh Belanda itu, mereka tidak punya kewajiban ain secara langsung, tapi punya kewajibannya fardunya fardu kifayah. Artinya membantu sesama umat Islam itu sifatnya tidak menjadi kewajiban yang prioritas, tapi sifatnya membantu pada wilayah yang sifatnya sekunder pada berikutnya. Nah itu fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah, di mana kita diwajibkan oleh Allah membantu saudara-saudara kita selama kita juga punya kemampuan. Nah kalau kita nggak punya kemampuan, ya susah juga. Contoh misalnya, dulu saudara-saudara kita di Palestina itu ketika dibantai oleh Israel, mereka nggak punya alat untuk melawan kecuali hanya batu. Tahun 87 berdiri gerakan Intifada. Anak-anak kecil ngambil batu ngelemparin pasukan Israel. Ya logikanya tetap saja Israel nggak akan mati lempar pakai batu. Cuman sekedar menakut-nakuti mungkin, ya. Nah, maka dipikirkan gimana cara melawan yang lebih efektif biar Israel mati. Kemudian ijtihad berikutnya adalah dengan cara pasang bom. Ya, mereka diledakkan. Cuman kan masalahnya ngelemparin bomnya gimana, susah. Kalau kemampuannya si Amrodi dan teman-temannya kan baru pakai Tupperware. Cuman ngelemparinnya gimana kan nggak bisa. Nah di Palestina, anak-anak, remaja, mahasiswa, bahkan ibu-ibu siap. Biarin saya yang mati. Saya pasang bom di seluruh penjuru tubuh saya pakai jaket, kemudian saya masuk ke restorannya orang-orang Israel itu, lalu saya ledakan, saya mati, tapi yang lain ada 400-500 orang Yahudi mati. Palestina itu wilayah jihad, wilayah darul harb. Kalau kita nggak ngebunuh, ya kita yang dibunuh. Itu jadi hak. Maka ijtihadnya para ulama di masa itu di tahun 80-90-an dibolehkan buat warga negara Palestina yang kalau dia nggak ngebunuh bakalan dibunuh juga untuk melakukan bom syahid atau amaliyah istishhadiyah. Tapi sekarang dengan bantuan beberapa negara Islam yang lain, saya nggak menyebut Indonesia sih, tapi mungkin boleh jadi ada juga orang Indonesia. Mereka udah nggak bikin lagi bom yang pakai di badan, mereka sudah bisa bikin bom yang pakai tabung, jadi berupa roket. Nah, roket Brigade Al-Qassam ini udah bisa terbang. Ya mungkin belajar dari Indonesia juga barangkali. Di sini kan banyak pesan Janowe gitu ya, bisa terbang gitu. Itu jaraknya sudah bisa sampai 25 kilo. Jadi kalau misalnya Israelnya di sini di Megakuningan misalnya gitu, pasukan Hamasnya ada di daerah Depok lah gitu, itu sampai. Jadi sudah nggak berlaku lagi hukum darurat yang membolehkan meledakkan tubuh. Kenapa? Karena sudah ada cara yang lebih baik, yang lebih manusiawi dan seterusnya. Fatwa itu tulis sekarang sudah dihapus, sudah dilarang, tidak boleh meledakkan diri, cukup pakai roket saja. Nah itu di dalam kancah jihad yang sesungguhnya. Sayangnya itu kemudian di copy paste dengan cara yang tidak benar buat Indonesia, gitu. Jadi dia membunuh diri. Cuman banyak ketidaksesuaiannya. Kalau di Palestina yang dibunuh itu Yahudi, memang Israel. Tapi kalau di sini kan yang dibunuh orang ini Islam, tukang susu lagi lewat di sini, kemudian kena pecahan kaca, martir dan sebagainya, satpam, orang-orang yang nggak berdosa dan mereka bukan orang kafir, dia orang Islam. Gitu. Yang kedua, di sana itu memang medan jihad, di sini bukan medan jihad. Ibarat sederhananya, kalau mau melawan Amerika, yang diserang Amerika dong. Masa Jakarta, masa Kuningan daerah sini yang diserang, kan nggak pas. Kalau mau nyerang tuh Pentagon, nah itu boleh. Atau mau nyerang misalnya West Point, itu boleh. Ya, kalau nggak bisa, kalau nggak bisa, ya cari dulu cara yang lainnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh warga Palestina pada saat sekarang ini, yaitu meluncurkan roket jatuh ke sana itu dikatakan sebagai jihad. Kita yang bukan tinggal di sana, kita tidak wajib secara ain buat kita, tapi kita punya kewajiban secara kifai.
Artinya kalau kita bisa ikut sana sunnah dapat kefadilahan wabil khusus. Nah ini dia. Kalau kita punya kemampuan bikinin roket mereka. Jadi konon kabarnya itu warga Palestina tadi juga nggak bisa bikin roket. Cuma ada beberapa negara Islam yang bisa bantuin bikin roket itu yang tadinya cuma dari sini sampai ke sono, terus kemudian nyasar gitu ya, kayak roketnya apa kemarin Pindad ya atau apa ya, yang lagi diuji coba oleh Menteri Riset dan Teknologi. Itu kan nyasar, jatuhnya ke kampung orang patah kakinya itu. Nah itu berarti belum jatuh itu bikin roket kayak gitu, belum bisa. Nah yang satu nyasar ke kampung orang, jatuhnya di rumah orang, orangnya ada yang kalau nggak salah meninggal atau patah kakinya gitu. Nah di Palestina itu sudah bisa, jadi sudah sampai 25 km jaraknya. Nah itu yang dikatakan sebagai jihad. Maka kalau kita ambil kesimpulan, beda jihad dengan terorisme itu jelas. Nomor satu, jihad itu ada aturan mainnya, yaitu di tempat yang memang disepakati untuk terjadinya pertumpahan darah. Mereka orang-orang kafir sepakat, kita juga sepakat. Kalau terorisme, ya dia yang penting bikin huru hara saja. Yang kedua, kalau jihad itu yang dibunuh itu orang kafir, kafirnya pun kafir harbi. Sedangkan kalau terorisme yang dibunuh siapa saja, yang penting sensasi. Kalau kita tanya, kenapa kamu membunuh orang di Jerman, Ritz-Carlton dan sebagainya yang disuruh banyak orang Islamnya? Jawabannya enteng banget. Ya itu resiko, salah sendiri kenapa dekat-dekat wilayah yang tak dekat sama orang Amerika. Wah, kalau logikanya seperti itu, berarti jihad ini menjadi bisa membunuh siapa saja. Alangkah kejamnya memang Islam. Padahal Rasulullah ketika memimpin perang Badar, beliau pesan, jangan bunuh orang tua, walaupun dia orang kafir harbi maksudnya. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, bahkan pohon pun nggak boleh ditebang. Itu waktu perang Badar. Nah kalau sekarang yang terjadi, semua orang dibunuh, semua orang bikin semua orang menerima risiko seperti itu, ini sebuah bukan lagi jihad sebagaimana diajarkan Rasulullah, tapi ini sebuah terorisme itu sendiri. Dan poin yang paling penting dari semua itu adalah jihad itu pakai perhitungan. Sedangkan terorisme memang nggak pakai perhitungan. Yang penting bom dulu, habis itu baru kita mikir gimana urusannya kemudian. Kalau Rasulullah enggak. Targetnya kalau kita serang ini apa ya berikutnya, apa ya berikutnya, apa ya berikutnya, itu jelas. Dari Badar, Uhud, Khandaq, terus sampai Mu'tah, sampai Hunain dan sebagainya itu Rasulullah punya master plan. Gitu. Jadi selama 10 tahun peperangan Rasulullah, totalnya ada 83 peperangan. Di antaranya 20-nya itu Rasulullah ikut dalam peperangan itu. Itu ada target-target yang harus didapat. Di antaranya memang salah satunya adalah ghanimah. Ghanimahnya ini luar biasa. Tapi yang menarik lagi adalah karena disusun dengan sangat rapi, korbannya dari 20 peperangan yang ada itu cuma, ini ada Dr. Muhammad Imaroh bikin sebuah penelitian Sirah Nabawiyah, 20 perang besar yang terjadi di zaman Rasulullah itu ternyata korbannya total nyawa yang melayang cuma 386 orang. Cuma 386 orang, sudah termasuk umat Islam dan orang kafir. Padahal Nabi ada perang yang sampai 10.000 orang. Waktu Fathu Mekah itu 10.000 orang melawan satu kota Mekah. Tapi nggak ada nyawa yang yang melayang. Gitu. Waktu perang Khandaq, Rasulullah menyiapkan 3.000 orang dan pasukan Ahzab itu 10.000, berarti 13.000 orang. Tapi yang meninggal cuma 8 orang. Jadi ini seni perangnya luar biasa. Ya ibarat kalau cara kita pendekar, ya, dia jago silat. Jadi gerakan-gerakannya itu terarah. Ya, kalaupun mematikan pada titik-titik tertentu, nggak seradak-seruduk jambak-jambakan enggak gitu. Ya, benar-benar perang yang punya seni gitu. Bahkan kalau antum nonton film Ar-Risalah, ya, atau The Message itu, perang Badar itu dimulai dengan sebuah seni yang luar biasa. Perang tanding dulu 1 lawan 1. Ada Hamzah, ya, melawan Utsbah. Ada lagi Ubadah melawan Walid. Terus ada lagi Ali bin Abi Thalib melawan Mughirah kalau nggak salah namanya. Nah, itu 1 lawan 1. Yang lain nonton.
Begitu jatuh dibunuh, wah Allah Akbar, umat Islam yang menang, gitu kan? Setelah itu baru perang yang berbaris-baris. Orang kafir rame-rame, umat Islam paling depan pasang dulu pasukan pemanah. Hamzah yang mengomandoi. Begitu musuh datang dalam kecepatan yang tinggi, kata Hamzah, mundur 2 langkah, mundur mereka 2 langkah. Datang lagi, mundur 2 langkah, mundur 2 langkah. Begitu sampai jarak tembak tertentu karena memang diukur, baru kata Hamzah, "Idrib", lemparkan anak panah itu. Kalau bahasa Inggrisnya fire gitu kali ya. Nah, itu kena. Jadi setiap anak panah itu seperti sudah ada alamatnya. Ini alamatnya buat si anu, yang ini buat itu, ini buat itu. Jadi dia tidak asal satu, pokoknya hancurin, nggak begitu. Nggak kayak bonek atau apa gitu ya. Nggak kerusuhan massa, enggak. Dia udah punya inceran-inceran. Oh, ini saya akan bunuh dia. Kayak Bilal misalnya. Dalam perang Badar itu dia punya niat sudah. Siapa yang diincar? Ya mantan tuannya sendiri, Umayyah. Nah, jadi Bilal cari mana Umayyah. Oh, sana. Dia mendekat, sikat Umayyah. Gitu. Emang di tempat yang benar, ya dalam situasi yang benar yang dihalalkan, ya udah, itulah memang waktunya pada saatnya. Jadi betul-betul kalau kita lihat ghazawat Rasul, perang-perangnya Rasulullah itu perang yang pakai seni semua. Maka tidak heran kalau panglima perang yang legendaris di dunia ini, Napoleon Bonaparte, mengatakan bahwa jenderal perang yang paling saya kagumi adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bilang Napoleon Bonaparte. Sayangnya orang-orang yang ngaku sebagai pengikut Muhammad hari ini perang dengan gaya bodyguard gitu, ya, gaya serabutan, nggak karu-karuan, nggak jelas siapa yang dibunuh, siapa yang dimusuhi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi satu. Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Nggak ada ya? Cukup ya? Terus, ya, bagi yang mau bertanya, satu sebelum masuk kantor lagi. Kalau nggak ada, kita tutup dulu secara formal nanti. Kalau memang ada pertanyaan benar-benar, nanti secara informal. Ya, tutup. Jazakallah pada sama-sama materi jihadnya. Semoga kita semua telah tercerahkan ya makna dan definisi arti jihad dari Islam itu sendiri. Tutup majelis ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kepada